Halo ayah bunda, berjumpa lagi dengan saya Jerry, praktisi pendidikan anak. Apakah ayah bunda tahu apa itu surai? Surai adalah rambut kepala dari singa jantan. Ternyata untuk membedakan ini singa jantan atau ini singa betina terletak di rambut kepalanya. Singa jantan di kepalanya ada surai, sedangkan singa betina tidak bersurai. Demikian pula pada burung. Burung jantan memiliki bulu yang lebih terang dan mencolok. Burung merak adalah salah satu contohnya. Ketika bulu sayap burung merak jantan dimekarkan, maka warna indah dan mencolok akan terlihat sangat jelas. Berbeda sekali dengan burung merak betina. Sama hanya dengan manusia, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mengajarkan kepada anak-anak perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu langkah awal pendidikan seks yang perlu orang tua lakukan pada anaknya. Mengajarkan seks pada anak sejak usia dini, perlukah dilakukan? Kenapa? Dan apa manfaatnya? Saya akan jelaskan ya ayah bunda. Sambil menunjuk jari di mulut pertanda tidak boleh ngomong soal ini. Apakah ini yang ayah bunda lakukan jika anak bertanya soal seks? Kemungkinan itu yang akan kita alami dulu pada waktu kita masih kecil. Saat itu, ketika kita masih kecil dan bertanya pada orang tua tentang seks, maka respon dari orang tua kita adalah, gak boleh nanya gitu. Itu gak sopan. Udah, diem aja. Nah, apakah hal yang tabu bagi anak zaman sekarang untuk bertanya soal seks sejak dini? Ibarat hujan lebat yang tidak bisa dihindari, demikian pula halnya dengan pertanyaan dari anak. Menurut liputan6.com, anak akan menghujani orang tuanya dengan pertanyaan sebanyak 390 kali per hari. Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Bila mana? Itulah kata-kata yang sering muncul saat anak ingin mengungkapkan rasa ingin tahu pada orang tuanya. Dan ini sesuatu yang wajar dan sangat bagus. Kenapa? Karena seorang anak yang terlahir sangat jenius akan mengalami frase dengan banyaknya pertanyaan. Dari antara sekian banyak pertanyaan itu akan muncul juga pertanyaan tentang seks. Apalagi di zaman keterbukaan ini, di mana informasi ada di mana-mana. Tayangan hiburan di film, sinetron, di TV, dan lain-lain yang memperkenalkan adegan-adegan yang berbeda dengan apa yang orang tua lihat ketika masih anak-anak dulu. Adegan berciuman misalnya sudah menjadi hal yang lumrah di sinetron TV. Nah, kalau adegan film di bioskop, kadang ada adegan surnya yang juga akan bikin jantung kita jadi dak dik duk duer. Justru itu akan menjadi daya tarik supaya banyak yang menonton. Juga berita-berita kriminal tindak asusila yang semakin meningkat juga ditayangkan di TV. Ada berita kriminal pagi, siang, sore, juga malam. Saat anak mendengar dan melihat tayangan seperti itu, maka akan timbullah beberapa pertanyaan tentang seks. Papa, Mama, apa sih pemerkosaan itu? Apa sih pelecehan seksual itu? Boleh ya berciuman saat aku punya pacar nanti? Suatu ketika, saya ditelepon oleh salah satu ibu peserta seminar dari kota Palembang. Dengan nada sedih karena menangis, dia bercerita kalau sedang stres. Penyebabnya karena dia kaget ketika tanpa disengaja melihat handphone anaknya yang masih usia 9 tahun dan ada 11 video tentang adegan seks yang tersimpan di memori handphonenya. Ibu ini tidak menyangka anaknya melihat hal seperti itu karena dia merasa selama ini anaknya baik-baik saja. Pada saat saya mengobrol dengan anak ini, terungkaplah bahwa alasan dibalik kenapa dia melihat hal seperti itu karena dia ingin tahu. Curhatan dari orang tua ke saya tentang anak-anak yang sudah pernah melihat hal-hal seperti itu jumlahnya lumayan banyak loh ayah bunda. Semoga ayah bunda tidak mengalaminya ya. Maka ayah bunda ajarlah anak-anak tentang pendidikan seks sedini mungkin. Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan seks anak dapatkan dari orang lain atau bahkan dari media sosial. Jangan mengganti istilah-istilah seks dengan kata-kata atau kalimat yang tidak jelas. Misalnya, lebih baik mengatakan penis daripada burung. Lebih baik mengatakan itu payudara daripada buah pepaya. Menjelaskan proses terjadinya pembuahan sel sperma dan indung telur daripada menjelaskan datanya adik karena ada burung bangau yang mengantar. Secara bertahap sesuai dengan usianya dan dengan bantuan berupa buku cerita, maka orang tua bisa mengajarkan tentang pendidikan seks sejak usia sedini mungkin pada anaknya.
Jika orang tua sudah mengajarkan pendidikan seks sedini mungkin, maka dampaknya buat anak adalah dia akan mendapatkan sumber informasi yang benar. Informasi yang didasarkan atas penjelasan secara pengetahuan yang benar dan tidak menyesatkan. Rasa penasaran anak tentang tema seks akan terpenuhi oleh orang tua yang menjadi guru yang pertama dan terbaiknya. Apalagi pada saat anak menginjak masa pubertas. Akan ada beberapa perubahan secara fisik dari organ seks yang akan dia alami. Untuk anak cowok misalnya, dia akan mengalami mimpi basah. Sedangkan untuk anak cewek misalnya, dia akan mengalami masa menstruasi. Maka jika dia sudah mendapatkan informasi tentang hal ini dari orang tuanya, itu akan sangat membantu dia untuk tidak bingung saat masuk di masa pubertas. Dan terlebih lagi, jika orang tua mengajarkan pendidikan seks sejak usia dini, maka anak-anak akan terhindar dari kaum predator seks dan juga dari bahaya kecanduan akan pornografi. Ngeri ya? Tema tentang hal ini akan saya jelaskan dalam video yang akan datang. Tetap semangat dalam mengedukasi anak-anak ya ayah bunda, dan lindungilah anak dari bahaya informasi seks yang salah. Hanya ayah bundalah yang bisa membantu anak-anak untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan bijak tentang seks. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.